Tadi sudah ada rekan-rekan kami ya yang memberikan informasi dari lokasi arus mudik di beberapa titik. Sekarang Betul. kita punya siapa, Ti? Ada yang spesial, karena mudik tahun ini spesial. Nampaknya masyarakat ini antusias untuk melakukan mudik di tahun 2023. Nah, kita hadirkan yang spesial karena ada reporter yang ada di... Jadi nggak enak ya, jemput reporternya juga nggak enak. Ya, sebenarnya bukan reporter sih ya. Cuma kok mohon maaf nih Pak Ustadz nih, pagi hari ini juga akhirnya double job begitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah ada Pak Ustadz Zaki Mirza langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat pagi Pak Ustadz, sehat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, alhamdulillah, berkah insya Allah. Alhamdulillah. Pagi hari ini kayaknya double job jadinya ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf ya Tat, gitu lagi-lagi. Double job Kebetulan jadi, habis subuh tadi kelar ceramah, sekarang jadi pembawa berita kebenaran ini. Silakan Ustadz. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ratih dari studio TV One di Epicentrum Kuningan. Pemirsa TV One, alhamdulillah dan subhanallah tentunya di pagi hari ini, tepatnya hari Senin 17 April 2023. Dan ini adalah H-6 jelang Lebaran. Masya Allah. Saya melihat langsung bagaimana ramainya dan hiruk pikuk masyarakat antusias pasca Covid ini, pengen cepet-cepet sampai di kampungnya masing-masing. Dan mereka sekarang lebih memilih mudik, lebih awal tentunya, karena ingin banget menghindari lonjakan arus mudik yang insya Allah akan terjadi pada tanggal 18 sampai 21 April 2023. Tentunya sesuai dengan data yang kami terima. Dan alhamdulillah data pemudik yang berangkat dari Jakarta per tanggal 16 April kemarin hingga pagi ini jam 7 waktu Indonesia Barat, yaitu sebanyak 1.848 penumpang. Itu belum termasuk saya ya. Dan dengan 69 armada bus, alhamdulillah. Jumlah penumpang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 100%. Bahkan lebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada hari-hari biasa. Di mana pada hari biasa hanyalah 300 sampai 400 penumpang. Dan tercatat tujuan wilayah didominasi ke wilayah Jawa Tengah, disusul oleh Jawa Barat dan Pulau Sumatera. Nah, daripada kita makin kepo, kita langsung samperin aja, kita merapat ke beberapa pemudik. Kayaknya sih mereka satu keluarga mau pulang kampung. Yuk kita tanya-tanya seputar persiapan apa saja mereka ketika ingin mudik hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adek, Bunda sehat, alhamdulillah. Ini wajah-wajah yang ceria semua, ingin mudik semua, betul ya Bu? Ya. Ini kalau boleh tahu tujuan mudiknya ke mana nih Pak? Ke Bengkulu Pak. Ke Bengkulu? Waduh, kenapa sih lebih memilih naik bis daripada naik pesawat gitu? Tapi sebelumnya pemirsa, saya lupa nanya, namanya siapa Pak? Ali Rohman Pak. Ali Rohman, kalau adek? Muhammad Ilham Arkan Pak. Oke, ini putra tercinta ya. Kalau Ibu? Ibu Happy. Ibu Happy, sesuai dengan namanya selalu happy. Apalagi mau mudik ya. Bapak yakin ini istrinya Pak? Yakin Pak. Yakin. Baik Pak, kenapa lebih memilih naik bis? Kan ada pesawat ya kalau ke Sumatera gitu ya. Kenapa tuh Pak? Pesawat lebih mahal Pak. Lebih mahal ternyata, lebih kepada faktor ekonomi ya. Bukan karena pengen lama-lama di bis sambil menikmati suasana, seperti itu pertimbangannya. Atau memang betul-betul faktor keuangan Pak? Ya faktor keuangan juga. Faktor keuangan, tapi insya Allah mudik itu kan yang penting mau naik bis, mau naik pesawat, yang penting silaturahimnya ya. Karena baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahabba ayyubsatallahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ada dua keuntungan nih Bapak Ibu yang Allah kasih kepada siapapun hamba Allah yang rajin silaturahim. Yang pertama, rezekinya bakal diluaskan oleh Allah. Yang kedua, orang yang rajin silaturahim kalaupun nanti suatu saat meninggal dunia, kebaikannya nggak akan pernah terkubur. Subhanallah. Ibu tadi ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Kalau menurut saya pribadi, kalau pulang naik bis itu lebih seru aja sih sebenarnya. Lebih seru. Saya sih udah lama banget belum naik bis lagi ya. Serunya gimana sih? Saya jadi kepo nih. Gimana ya, maksudnya nyantai-nyantai aja, lihat pemandangan-pemandangan sepanjang jalan itu. Jadi ada
keistimewaan sendiri menurut saya pribadi. Oh, ya iyalah secara sama suami gimana nggak seru gitu ya. Aduh ini anaknya kayaknya gangguin aja nih pulang mudik. Oke, Adek, pulang ke Bengkulu ini pertama kali naik bis atau udah pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya, Pak. Sudah pernah sebelumnya, jadi ini bukan yang pertama ya. Nah saya mau tanya, Bapak mohon maaf nih, kan musafir nih sekarang nih. Berapa lama sih ke Bengkulu Pak naik bis tuh? Ya 2 hari 1 malam Pak. 2 hari 1 malam, cukup lama ternyata ya. 2 hari 1 malam. Nah Bapak sekarang kondisi puasanya lagi puasa atau lebih memilih, kan musafir nih gitu, gimana Pak? Insya Allah puasa Pak. Masih puasa, serius Pak? Tahun-tahun yang udah kalau udah mudik perjalanan berapa jam tadi? 24 jam? 24 jam masih memilih puasa? Iya masih puasa. Masya Allah. Jadi pemirsa TV One, sebagian kita memang ada yang memilih berpuasa, ada yang memilih untuk mengganti puasanya ayyamam ma'dudat di hari-hari setelah lewat bulan Ramadan. Semuanya boleh-boleh saja, tapi buat pemirsa yang membatalkan puasanya karena safarah atau karena perjalanan, karena musafir, jangan lupa harus diganti. Harus diganti di bulan setelah bulan Ramadan. Nah, sekarang adanya. Siap? Oke. Kita akan tanya sama adik puasa apa enggak, tapi setelah yang mau lewat satu ini, jangan kemana-mana. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza, tentunya masih memantau kondisi mudik terkini para masyarakat yang ingin pulang kampung dan bahkan lebih awal supaya tidak merasakan nanti arus yang semakin padat. Dan tadi maaf kalau ternyata penumpang yang saya tanya tadi anaknya itu sekeluarga, harus sudah berangkat duluan. Tapi tenang, alhamdulillah. Masya Allah, ini udah ada abang kita nih. Assalamualaikum. Masya Allah, gimana abang? Sehat, baik ya? Baik, sehat. Ini lagi duduk-duduk di Terminal Kampung Rambutan, apa lagi ngabuburit, apa gimana nih jam segini nih? Ya, jadi kebetulan ini mengantarkan keluarga kembali ke Sumatera, Ustaz. Ya, alhamdulillah, jadi sambil melihat keadaan di Kampung Rambutan yang begitu ramai, dan ini kan memang luar biasa sekali. Iya, betul. Tahunan, jadi ini salah satu bentuk bahwa bangsa kita, masyarakat kita sudah mulai bisa kembali mudik, Ustaz. Jadi sudah mulai normal kembali. Ya. Alhamdulillah. Boleh tahu dengan Bapak siapa, Pak? Saya Gus Hendy, Ustaz, dari NU, Ustaz. Ya. Oke, Masya Allah. Ayahanda kita dari NU, dengan Bapak siapa? Maaf. Dengan Gus Hendy, Ustaz. Gus Hendri, dengan Gus Hendy beliau, Masya Allah. Kebetulan beliau dari NU dan sekarang nih lagi nganterin siapa Pak di Terminal Kampung Rambutan? Alhamdulillah, tadi ada keluarga semua. Hari ini mereka kembali ke Sumatera, Ustaz. Ya, kalau saya nanti akan kembali ke Jawa Timur, ke Mojokerto. Ya, itu insya Allah 3 atau 4 hari lagi. Ya, setelah aktivitas di PBNU selesai, kami akan segera ke Jawa Timur, Ustaz. Oke. Ya. Pertanyaannya ini Gus, kenapa keluarga lebih memilih pulang kampung ke Sumatera naik bis? Bukannya lebih capek gitu ya, kan ada pilihan pesawat walaupun ya keluar koceknya lebih banyak. Itu kenapa yang dipilih kok pulang kampung naik bis? Ya, saya rasa bis ini salah satu transportasi yang memang umum dan lebih nyantai, Ustaz, dibandingkan dengan pesawat, sehingga bisa juga sambil melepas kangen di perjalanan. Ya, mungkin ada beberapa tempat-tempat yang selama sekian bulan tidak dilewati. Nah, saat inilah momen yang tepat, Ustaz. Jadi bisa sekaligus pulang, sekaligus bisa melihat pemandangan di perjalanan, Ustaz. Ya. Jadi kalau beliau pertimbangannya bukan lebih kepada keuangan ya Pak, tapi lebih kepada menikmati perjalanan, dan insya Allah setiap perjalanan mudik itu juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluarga ini setelah Covid baru mudik lagi atau memang ketika Covid pun sempat untuk mudik? Ya. Jadi ketika Covid memang kami sementara tidak bisa mudik ya Ustadz, karena memang kami mengikuti aturan dari pemerintah, PPKM yang begitu ketat, sehingga kami juga menjaga yang di rumah, di daerah kita, jangan sampai kita membawa penyakit ke rumah, Ustadz. Mungkin begitu, Ustadz. Ya.
Siap, Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, jadikan mudik sebagai sarana ibadah karena ketika mudik niatnya lillahi ta'ala, silaturahim itu bukan hanya sekedar perjalanan pulang kampung, tapi perjalanan untuk menggapai pahala dunia akhirat. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Kembali lagi dengan Mas Bayu dan Mbak Rati di studio. Terima kasih, saya Zaki Mirza, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza sudah menjadi perpanjangan tangan kami ya di Terminal Kampung Rambutan ya.